Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Masyarah dengan NIM 2303200063, mahasiswi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk hari ini membawakan materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak kita berpikir tentang satu pertanyaan sederhana. Ketika kita melihat berita mengenai harga cabai yang tiba-tiba melonjak, kemudian harga beras yang naik, atau petani yang mengeluhkan harga panennya yang sangat rendah, menurut teman-teman, bagaimana cara kita untuk membuktikan bahwa masalah tersebut itu memang benar-benar terjadi? Apakah cukup nih kita hanya mengatakan harga sedang mahal atau petani sedang rugi? Tentu tidak. Nah, di era yang sekarang ini, setiap pendapat atau tuntutan itu kan harus didukung oleh data yang valid. Pemerintah, media, kemudian akademisi, maupun masyarakat itu akan lebih mudah menerima suatu pendapat apabila didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah lahir konsep advokasi berbasis data. Advokasi berbasis data ini apa? Jadi advokasi berbasis data ini merupakan suatu upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan argumentasi. Kemudian, selain data, perkembangan teknologi digital ini juga membuat proses advokasi menjadi jauh lebih efektif. Sekarang, kita bisa memperoleh data secara cepat, menganalisisnya, menggunakan berbagai aplikasi, hingga menyebarkan hasil analisis tersebut kepada masyarakat melalui media digital. Nah, melalui materi ini kita nantinya akan belajar bagaimana data dan teknologi digital ini dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis, khususnya bagi petani, pelaku usaha, maupun pemerintah. Nah, pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Pada slide ini dijelaskan bahwa data merupakan tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy. Nah, dalam agribisnis, data memberikan legitimasi terhadap suatu klaim serta membantu mengidentifikasi akar masalah dan potensi solusi. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan advokasi berbasis bukti? Jadi, advokasi berbasis bukti adalah suatu pendekatan yang menggunakan fakta, angka, hasil penelitian, maupun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam menyampaikan usulan, kritik, maupun rekomendasi kebijakan. Artinya, kita tidak lagi hanya menyampaikan pendapat berdasarkan perasaan atau pengalaman pribadi, tetapi menggunakan data yang benar-benar bisa menggambarkan kondisi di lapangan itu seperti apa. Misal, ada kelompok tani yang mengeluhkan harga gabah turun drastis saat musim panen. Jika mereka hanya mengatakan bahwa harga turun, pemerintah mungkin akan bertanya, turunnya berapa? Dibandingkan kapan? Apakah semua daerah mengalami hal yang sama? Namun, jika petani datang membawa data bahwa harga gabah 3 bulan terakhir turun dari Rp6.800 menjadi Rp5.200 per kilogram, sementara biaya produksi meningkat sekitar 15%, maka argumen tersebut menjadi lebih kuat. Data itu bisa membuat suatu persoalan menjadi lebih objektif. Selain itu, data juga membantu kita membedakan antara persepsi dengan kenyataan. Kadang-kadang, masyarakat menganggap bahwasannya produksi suatu komoditas sedang menurun. Akan tetapi setelah melihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS atau Kementerian Pertanian, ternyata produksinya justru meningkat. Yang menjadi masalah bukan produksinya, melainkan distribusinya yang kurang merata.
Nah, disinilah mengapa data itu sangat penting. Data bisa membantu kita menemukan akar masalah, bukan hanya melihat gejala dari masalah tersebut apa. Hal lain yang tidak kalah penting adalah data dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat. Misal, jika data menunjukkan bahwa penyebab rendahnya produksi padi adalah rusaknya irigasi, maka solusi yang paling tepat adalah memperbaiki jaringan irigasi. Namun, jika penyebabnya adalah penggunaan benih yang kurang berkualitas, maka kebijakan yang diperlukan adalah penyediaan benih unggul dan pelatihan bagi petani. Jadi, solusi yang diberikan akan selalu bergantung pada data yang dimiliki. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa data ini memiliki 3 fungsi utama dalam advokasi agribisnis. Pertama, sebagai alat pembuktian, karena data bisa memperkuat argumentasi yang kita sampaikan. Kedua, sebagai alat analisis, karena data membantu kita mengetahui penyebab utama suatu masalah. Ketiga, sebagai dasar penyusunan kebijakan, sehingga solusi yang dihasilkan itu lebih tepat sasaran. Kemudian tanpa data, sebuah advokasi hanya akan menjadi opini. Namun dengan data, advokasi berubah menjadi sebuah rekomendasi yang memiliki dasar ilmiah dan lebih mudah diterima oleh pengambil kebijakan. Nah, kita masuk kepada statistik harga. Slide berikutnya ini membahas mengenai statistik harga yang merupakan salah satu jenis data paling penting dalam advokasi agribisnis. Pada bagian ini nantinya akan dijelaskan 3 aspek utama, yaitu harga produsen atau harga di tingkat petani, harga konsumen, serta perbandingan harga regional maupun global. Pertama adalah harga produsen, yaitu harga yang diterima petani ketika menjual hasil panennya. Mengapa data ini sangat penting? Karena harga produsen itu sangat menentukan tingkat pendapatan petani. Misalnya, seorang petani cabai mengeluarkan biaya produksi sekitar 25.000 per kilogram. Namun, ketika panen raya tiba, harga jual di tingkat petani turun menjadi 15.000 kilogram. Artinya, setiap kilogram cabai yang dijual justru menghasilkan kerugian. Jika kondisi seperti ini dialami oleh ribuan petani, maka tentu diperlukan perhatian dari pemerintah. Melalui data harga produsen, kita dapat melakukan advokasi agar pemerintah menerapkan kebijakan stabilisasi harga, memperkuat peran Bulog atau BUMN pangan, maupun memberikan subsidi ketika harga itu jatuh. Selanjutnya itu ada harga konsumen. Nah, apa ini sebenarnya yang disebut dengan harga konsumen? Harga konsumen ini menunjukkan berapa harga yang harus dibayar masyarakat ketika memilih produk pertanian. Menariknya, seringkali harga di tingkat petani sangat rendah, tetapi harga di pasar justru sangat tinggi. Misal, petani menjual tomat seharga 5.000 per kilogram, tetapi masyarakat membeli tomat dengan harga 18.000 per kilogram. Perbedaan harga ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dianalisis lebih lanjut. Apakah biaya distribusi memang sangat besar? Apakah rantai pemasarannya terlalu panjang? Atau justru terdapat praktik perdagangan yang kurang sehat di dalamnya? Nah, data inilah yang menjadi dasar advokasi agar sistem distribusi pangan menjadi lebih efisien dan menguntungkan semua pihak, baik petani maupun konsumen. Kemudian, yang ketiga adalah perbandingan harga regional maupun global. Data ini digunakan untuk melihat daya saing suatu komoditas. Sebagai contoh, harga kedelai lokal ternyata itu jauh lebih mahal dibandingkan harga kedelai impor. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi. Apakah biaya produksi petani kita terlalu tinggi? Apakah produktivitas lahannya masih rendah? Atau apakah teknologi pertanian yang digunakan oleh kita itu masih tertinggal? Dari data tersebut, pemerintah dapat menentukan strategi agar produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif. Jadi, statistik harga itu bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan informasi yang sangat penting untuk memahami kondisi petani, kondisi pasar, serta merancang kebijakan yang lebih tepat dalam sektor agribisnis.
Kita masuk kepada bagian data produksi, supply demand, dan data pendukung dalam advokasi agribisnis. Nah, data produksi. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas nih bahwa data harga merupakan salah satu dasar penting dalam melakukan advokasi di sektor agribisnis. Namun, perlu kita ketahui juga bahwasannya harga bukanlah satu-satunya data yang harus diperhatikan. Untuk memahami kondisi pertanian yang secara menyeluruh, kita juga perlu melihat bagaimana kondisi produksinya. Oleh karena itu, pada slide ini kita akan membahas mengenai data produksi sebagai salah satu komponen penting dalam advokasi berbasis bukti. Data produksi pada dasarnya menggambarkan kemampuan suatu wilayah atau suatu negara dalam menghasilkan komoditas pertanian tertentu. Dari data ini, kita dapat mengetahui apakah produksi sedang meningkat, menurun, atau justru stagnan. Informasi tersebut akan sangat penting karena hampir seluruh kebijakan pertanian, mulai dari penetapan target produksi, distribusi pupuk, kemudian kebijakan impor dan ekspor, selalu didasarkan pada data produksi yang tersedia. Komponen pertama dalam data produksi adalah volume produksi. Volume produksi menunjukkan beberapa banyak hasil panen yang berhasil diperoleh dalam periode tertentu. Misalnya, per musim tanam atau per tahun, semakin besar volume produksi, maka secara teori semakin besar pula pasokan komoditas tersebut di pasar. Akan tetapi, apabila volume produksi mengalami penurunan secara terus-menerus, hal ini dapat menjadi sinyal bahwa terdapat permasalahan di sektor pertanian yang harus segera diatasi. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan. Sebagai contoh, apabila produksi padi suatu daerah menurun selama 3 tahun berturut-turut, tentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwasannya petani itu malas menanam, atau penurunan tersebut bisa saja disebabkan oleh perubahan iklim dan mengakibatkan gagal panen. Kemudian berkurangnya luas lahan akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri atau perumahan, meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman, hingga naiknya harga pupuk sehingga petani mengurangi penggunaan input produksi. Melalui data produksi, kita dapat mengidentifikasi penyebab tersebut secara lebih objektif, sehingga advokasi yang dilakukan tidak hanya menyampaikan masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang sesuai. Nah, komponen kedua adalah produktivitas lahan. Berbeda dengan volume produksi yang melihat sejumlah hasil panen secara keseluruhan, produktivitas lahan mengukur kemampuan suatu lahan dalam menghasilkan produk per satu luas, misalnya ton per hektar. Data produktivitas sering digunakan untuk membandingkan efisiensi budidaya antar daerah maupun antar negara. Sebagai contoh, apabila produktivitas padi di Kabupaten A mencapai 8 ton per hektar, sedangkan Kabupaten B hanya 5 ton per hektar, maka muncul pertanyaan mengapa terjadi perbedaan tersebut. Bisa jadi Kabupaten A telah menggunakan varietas unggul, sistem irigasi yang baik, serta teknologi budidaya yang lebih modern. Sementara Kabupaten B masih menggunakan teknik budidaya tradisional dengan akses air yang terbatas. Dari kondisi tersebut, advokasi yang dapat dilakukan bukan sekedar meminta peningkatan produksi, melainkan mendorong pemerintah agar memperluas akses terhadap teknologi, memperbaiki jaringan irigasi, serta meningkatkan kapasitas petani melalui penyuluhan. Selanjutnya adalah data mengenai varietas unggul. Saat ini, pemerintah terus mendorong penggunaan benih unggul karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman terhadap serangan hama maupun perubahan cuaca. Oleh karena itu, data mengenai tingkat adopsi benih unggul menjadi sangat penting. Misalnya,
Apabila data menunjukkan bahwa hanya 30% petani yang menggunakan benih bersertifikat, sedangkan biasanya masih menggunakan benih hasil panen sebelumnya, maka hal tersebut menunjukkan adanya kendala dalam distribusi benih atau keterbatasan kemampuan ekonomi petani untuk membeli benih unggul. Informasi seperti ini dapat dijadikan dasar advokasi agar pemerintah meningkatkan bantuan benih, memperbaiki sistem distribusi, ataupun memberikan subsidi kepada petani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data produksi tidak hanya memberikan gambaran mengenai banyaknya hasil panen, tetapi juga membantu kita memahami kualitas sistem produksi pertanian secara keseluruhan. Semakin lengkap data produksi yang dimiliki, maka semakin tepat pula rekomendasi kebijakan yang dapat disusun. Nah, kita masuk kepada data supply demand. Setelah memahami data produksi, selanjutnya kita akan membahas mengenai data supply demand, atau data mengenai hubungan antara penawaran dan permintaan suatu komoditas. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan antara supply atau pasokan dengan demand atau permintaan merupakan faktor utama yang menentukan harga suatu barang. Hal yang sama juga berlaku dalam sektor agribisnis, ketika jumlah produksi lebih kecil daripada kebutuhan masyarakat, maka biasanya harga akan meningkat. Sebaliknya, apabila produksinya jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan pasar, maka harga itu akan cenderung turun. Karena itu, memahami data supply demand menjadi sangat penting dalam melakukan advokasi kebijakan pertanian. Aspek pertama yang dibahas pada bagian ini adalah kesenjangan pasokan. Jadi, kesenjangan pasokan itu terjadi ketika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah biasanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu meningkatkan produksi dalam negeri atau melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Sebagai contoh, ketika produksi bawang putih nasional belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, pemerintah memilih melakukan impor dari negara lain. Kebijakan tersebut tentu harus didasarkan pada data yang akurat. Jika ternyata data menunjukkan bahwa produksi dalam negeri sebenarnya sudah cukup, maka impor justru berpotensi merugikan petani lokal karena harga akan turun akibat membanjirnya produk dari luar negeri. Sebaliknya, apabila data memang menunjukkan adanya kekurangan pasokan, maka impor dapat menjadi solusi sementara nih untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan barang di pasar. Aspek kedua adalah surplus produksi. Kondisi ini terjadi ketika jumlah produksi lebih besar dibandingkan permintaan pasar. Sekilas surplus terlihat sebagai sesuatu yang positif karena menunjukkan keberhasilan produksi, namun dalam praktiknya surplus yang tidak dikelola dengan baik justru dapat menjadi masalah yang serius. Ketika hasil panen melimpah tetapi tidak tersedia pasar yang mampu menyerap produk tersebut, maka sama saja harga akan jatuh. Kondisi inilah yang sering dialami oleh petani cabai, tomat, maupun bawang merah saat musim panen raya. Solusinya apa? Data seluruh produksi dapat digunakan sebagai dasar advokasi untuk mendorong pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan pasar ekspor, pembangunan gudang penyimpanan, hingga kebijakan pembelian panen oleh pemerintah agar harga tetap stabil. Nah, selanjutnya itu ada pola konsumsi masyarakat. Jadi nantinya data ini menunjukkan bagaimana sih sebenarnya kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi suatu komoditas. Pola konsumsi akan terus berubah seiring meningkatnya pendapatan, perubahan gaya hidup, maupun berkembangnya teknologi pangan. Sebagai contoh, saat ini masyarakat perkotaan mulai banyak mengonsumsi sayuran organik dan produk pangan sehat lah. Nah, informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi petani untuk menyesuaikan jenis komoditas yang dibudidayakan sehingga produksi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, data supply demand ini bukan hanya membantu memahami kondisi pasar saat ini, tetapi juga membantu memprediksi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang, sehingga kebijakan yang dibuat GB itu menjadi lebih tepat sasaran.
Jenis data pertama itu adalah data sosial ekonomi petani. Data ini mencakup berbagai informasi seperti tingkat pendapatan petani, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan lahan, akses terhadap kredit, akses terhadap penyuluhan, hingga kondisi kesejahteraan rumah tangga petani. Nah, mengapa data ini dianggap penting? Karena tujuan utama pembangunan pertanian sebenarnya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Bisa saja suatu daerah itu berhasil meningkatkan produksi padi hingga puluhan persen, tetapi ternyata pendapatan petaninya tetap rendah karena harga jual yang tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, data sosial ekonomi menjadi indikator penting untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau tidak. Selanjutnya adalah data dampak lingkungan. Saat ini, pembangunan pertanian tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Data mengenai degradasi lahan, penggunaan air, pencemaran akibat pestisida, maupun emisi gas rumah kaca menjadi semakin penting dalam penyusunan kebijakan pertanian yang berkelanjutan. Sebagai contoh, apabila suatu wilayah itu mengalami penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, maka data tersebut dapat menjadi dasar advokasi untuk mendorong penerapan pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan pupuk organik, maupun sistem budidaya yang lebih berkelanjutan. Data pendukung berikutnya adalah akses pasar. Banyak petani sebenarnya mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, tetapi mengalami kesulitan menjual hasil panennya karena kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Jalan menuju sentra produksi rusak, biaya transportasinya tinggi, dan fasilitas pasar yang terbatas seringkali menyebabkan harga tingkat petani menjadi rendah. Melalui data mengenai kondisi jalan, jarak menuju pasar, budidaya distribusi, hingga ketersediaan sarana logistik, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pertanian. Apabila kita melihat seluruh jenis data yang telah dibahas mulai dari data harga, produksi, supply demand, hingga data pendukung lainnya, dapat disimpulkan bahwa advokasi agribisnis ini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak cukup hanya melihat satu indikator saja, tetapi harus menggunakan berbagai jenis data agar gambaran yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang nyata di lapangan. Inilah yang membedakan advokasi berbasis data dengan advokasi yang hanya didasarkan pada opini. Semakin lengkap data yang digunakan, maka semakin kuat pula argumentasi yang disampaikan dan semakin besar peluang kebijakan yang diusulkan dapat diterima oleh para pengambil keputusan. Nah, kita lanjut ke bagian 3, yaitu tools digital untuk advokasi agribisnis. Nah, tools digital untuk advokasi. Setelah pada bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai jenis data yang dibutuhkan dalam advokasi agribisnis, sekarang kita munculkan pertanyaan berikutnya. Setelah data itu berhasil kita kumpulkan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah data tersebut cukup disimpan dalam bentuk tabel atau laporan penelitian saja? Atau maka jawabannya itu pastinya tidak ya. Data yang baik akan kehilangan manfaatnya apabila tidak mampu disampaikan kepada masyarakat maupun para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pada era digital seperti sekarang, proses advokasi tidak hanya membutuhkan data yang akurat, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengelola, menyajikan, dan menyebarkan data tersebut secara efektif. Inilah yang menjadi alasan mengapa berbagai digital tools itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung advokasi agribisnis. Digital tools itu dapat diartikan sebagai berbagai aplikasi atau platform berbasis teknologi yang membantu seseorang dalam mengumpulkan informasi, menganalisis data, kemudian membuat materi kampanye, hingga menyebarkan pesan kepada masyarakat dalam waktu yang sangat cepat ini. Jika dahulu advokasi dilakukan melalui seminar, surat kabar, atau pertemuan langsung,
Kini advokasi dapat dilakukan melalui media sosial, video pendek, infografis, hingga petisi online yang dapat dijangkau jutaan orang lainnya hanya dalam hitungan jam. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Saat ini, sebagian besar masyarakat itu memperoleh informasi melalui internet. Mereka lebih sering membaca berita dari media sosial dibandingkan surat kabar. Lebih tertarik terlihat video pendek dibandingkan membaca laporan panjang. Dan lebih cepat juga memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang sedang viral. Oleh karena itu, pelaku advokasi harus mampu menyesuaikan cara penyampaian informasi agar pesan yang disampaikan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks agribisnis, digital tools ini memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, membantu mengumpulkan data mengenai isu-isu yang sedang berkembang. Kedua, membantu pengolahan data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Ketiga, membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Keempat, membantu membangun dukungan publik terhadap suatu kebijakan atau gerakan tertentu. Sebagai contoh, ketika harga cabai mengalami penurunan yang drastis di tingkat petani, seorang advokat tidak cukup hanya membuat laporan penelitian. Ia harus dapat memanfaatkan Google Trends untuk melihat apakah masyarakat sedang membicarakan isu tersebut, kemudian membuat infografis menggunakan Canva agar data lebih mudah dipahami, membuat video singkat menggunakan capcut agar menarik perhatian pengguna media sosial, lalu menyebarkannya melalui platform seperti X atau Instagram. Jika diperlukan dukungan masyarakat, advokat juga dapat membuat petisi online agar semakin banyak orang yang ikut menyuarakan isu. Dengan demikian, digital tools ini sebenarnya merupakan jembatan antara data dengan masyarakat. Tanpa media yang tepat, data yang sangat baik sekalipun mungkin hanya dibaca oleh segelintir orang. Sebaliknya, dengan memanfaatkan teknologi digital, dan tersebut dapat menjalankan masyarakat luas dan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Oke, kita masuk kepada bagian yang selanjutnya adalah Google Trends dan X atau Twitter Analytics untuk isu viral agribisnis. Nah, pada slide berikutnya ini akan dijelaskan ada dua platform yang sangat penting dalam membantu isu, yaitu Google Trends dan X atau Twitter Analytics. Kedua platform ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses advokasi berbasis data. Nah, Google Trends. Kita mulai tahu di Google Trends itu layanan yang disediakan oleh Google untuk memenuhi beberapa sering suatu kata kunci dicari oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu. Melalui platform ini, kita dapat membantu mengetahui apakah suatu isu sedang menjadi perhatian publik atau justru belum layak untuk dibicarakan. Misalnya, kita mengetik kata kunci harga cabai naik, maka Google Trends akan menampilkan grafis yang menunjukkan peningkatan dan penurunan jumlah pencarian masyarakat terhadap topik tersebut. Jika grafik menunjukkan peningkatan yang tajam, berarti masyarakat sedang memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu tersebut. Mengapa informasi seperti ini penting dalam advokasi? Karena salah satu faktor keberhasilan advokasi adalah momentum. Ketika masyarakat sedang banyak membicarakan isu tersebut, maka peluang pesan advokasi untuk diperhatikan itu menjadi kegiatan yang sangat sulit, bahkan jauh lebih besar tanggung jawabnya. Oke, sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, masyarakat mulai ramai mencari informasi mengenai penyebab kelangkaan tersebut. Pada saat itu, organisasi petani maupun akademisi dapat menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Karena isu tersebut sedang menjadi perhatian masyarakat kepada peluang usaha, advokasi untuk memperoleh dukungan publik, selain melihat tren pencarian Google Trends, juga mampu menunjukkan bahwa mana yang paling lebih banyak mencari suatu topik. Informasi ini sangat bermanfaat atau menentukan sasaran
atau malah dalam menentukan sasaran kampanye nanti dipersulit kalian. Oke, berbagai contoh, apabila pencarian mengenai gagal panen akibat kekeringan paling banyak berasal dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur, maka kegiatan advokasi itu dapat lebih berfokuskan pada wilayah tersebut. Google Trends itu juga mampu membandingkan berapa kata kunci sekaligus. Misalnya, membandingkan pencarian, pertanian organik, hidroponik, dan upah farming. Dari hasil tersebut, kita dapat mengetahui nih topik mana yang akan kita sepakati masyarakat sehingga materi itu kampanye dapat disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Namun demikian, Google Trends juga memiliki keterbatasan. Platform ini juga menunjukkan tingkat pencarian masyarakat, bukan membuktikan bahwa apakah informasi yang dicari desa tersebut itu benar-benar data lapangan maupun data resmi dari pemerintah. Setidaknya kita tahu bahwasanya pekerjanya ada berapa orang, karakteristiknya seperti apa, tidurnya di mana, apa saja yang dibiayai, dan lain sebagainya. X Twitter atau Analytics. Selain Google Trends, terdapat pula 10 Analytics atau yang dahulu dikenal sebagai Twitter Analytics. Jika Google Trends digunakan untuk mengetahui apa yang sedang dicari masyarakat, maka X Analytics digunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat itu merespon suatu informasi yang telah kita sebarkan. Melalui X Analytics kita dapat melihat bagaimana nih sebenarnya jumlah tayangan atau impression. Jumlah interaksi jumlah pengguna yang membagikan ulang atau retweet, jumlah komentar, hingga profil pengguna yang melihat unggahan secara terus-menerus. Data ini sangat penting karena dapat digunakan untuk mengevaluasi atau efektivitas suatu kampanye atau dan lain-lain. Misalnya, sebuah organisasi petani itu menggunakan infografis mengenai rendahnya harga jagung. Setelah 1 minggu ternyata unggahan tersebut memperoleh 500.000 tayangan dan 10.000 interaksi. Angka tersebut menunjukkan bahwa isu tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat. Sebaliknya, apabila unggahan hanya memperoleh sedikit interaksi, maka tim advokasi perlu melakukan evaluasi, mungkin desain kontennya kurang baik. Seperti itu. Waktu unggah yang kurang tepat atau bahasa yang digunakan terlalu teknis sehingga sulit dipahami masyarakat umum, melalui X atau Analytics kita juga dapat mengetahui hashtag yang sedang populer. Sebagai contoh, apabila kita hashtag mengalami ketahanan pangan sedang banyak digunakan masyarakat, maka organisasi advokasi ini dapat menggunakan hashtag yang sama agar kontennya lebih mudah ditentukan oleh pengurus. Selain itu, dapat menjadi akun-akun mana yang berpengurus atau influencer dalam bidang pertanian. Kolaborasi dengan akademisi, jurnalis, maupun tokoh publik yang memiliki banyak kolaborasi dapat membantu memperluas jangkauan pesan advokasi. Dengan kata lain, Google Trends ini membantu kita mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Sedangkan X Analytics itu membantu kita mengetahui bagaimana proses masyarakat terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, pada bagian selanjutnya itu ada Canva dan CapCut untuk konten kampanye. Setelah mengetahui isu yang sedang berkembang, langkah berikutnya adalah menyampaikan data tersebut dalam bentuk yang menarik. Disinilah peran Canva dan CapCut menjadi sangat penting. Canva merupakan platform desain grafis yang saat ini sangat populer karena mudah digunakan. Mengapa informasi ini penting? Karena tidak semua masyarakat itu memiliki waktu untuk membaca laporan penelitian yang terdiri dari puluhan halaman. Sebagian besar orang itu lebih tertarik melihat gambaran yang
ringkas, penuh warna, dan langsung menampilkan informasi penting. Yang selanjutnya itu ada capcut. Selain gambar, saat ini masyarakat juga lebih banyak mengonsumsi informasi melalui video pendek. Karena itu, capcut menjadi salah satu pihak aplikasi yang sangat relevan dalam kegiatan advokasi. Capcut memungkinkan penggunaan membuat video berdiskusi singkat dengan tampilan yang menarik. Di dalamnya ketersediaan berbagai fitur seperti penambahan teks, musik latar, terus subtitle, dan lain sebagainya. Dalam advokasi agribisnis, penggunaan membuat video berdurasi singkat dengan tampilan yang sangat menarik. Di dalamnya tersedia berbagai fitur seperti penambahan teks, musik liar, double subtitle, romantis, transisi, hingga animasi yang dapat meningkatkan kualitas video. Dalam advokasi agribisnis, dapat yang memiliki ketentuan emosional yang jauh lebih besar dibandingkan teks. Misalnya sebuah video yang memperhatikan petani membuat hasil panennya karena telah murah atau lebih mudah menyuruh perasaan masyarakat dibandingkan hanya membaca angka statistik. Video yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses budidaya, memperlihatkan dampak perubahan iklim terhadap pertanian, maupun memperlihatkan kondisi nyata yang dihadapi petani di lapangan. Dengan durasi 1 jam hingga 3 menit, sebuah video yang dibuat menggunakan capcut itu dapat menjangkau jutaan penonton melalui TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Ini alasan mengapa saat ini hampir semua organisasi advokasi dia memanfaatkan konten video sebagai media komunikasi. Nah, penutup bagian 3 ini, dari pembahasan pada bagian ini dapat dipahami oleh digital tools bukan sekedar aplikasi pelengkap, tetapi telah membantu menemukan isu yang sedang berkembang, membantu mengevaluasi respon masyarakat. Terus Canva memudahkan penyajian data dalam bentuk visual yang menarik, sedangkan Capcut membantu menyampaikan pesan melalui video yang lebih komunikatif dan emosional. Jika bagian sebelumnya kita telah membahas bagaimana memperoleh studi kasus penerapan advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pada tingkat bagian sebelumnya, kita telah memahami bahwa advokasi agribisnis tidak dapat dipisahkan dari penggunaan data dan teknologi digital. Digunakan untuk membuktikan bahwa suatu masalah itu benar-benar terjadi, sedangkan digital tools membantu menyampaikan data tersebut kepada masyarakat maupun kepada para pengambil kebijakan. Namun, muncul pertanyaan sangat penting. Apakah konsep tersebut benar-benar diterapkan ke dalam kehidupan nyata? Jawabannya adalah iya. Indonesia sendiri sudah banyak kasus yang menunjukkan bagaimana data dan teknologi itu dimanfaatkan untuk memberikan advokasi sektor pertanian. Salah satu contoh yang paling mudah dipahami adalah fenomena kenaikan dan investasi cabai yang setiap tahun itu menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia. Nah, mengapa memilih cabai? Karena cabai ini merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki tingkat fluktuasi harga sangat tinggi. Ketika produksi itu melimpah, harga dapat turun hingga membuat petani mengalami kerugian. Sebaliknya, ketika produksi turun akibat cuaca atau penggunaan gangguan distribusi, harga dapat melonjak semakin tinggi sehingga memberatkan konsumen. Kasus cabai ini menjadi contoh yang sangat tepat untuk melihat bagaimana data
dan digital tools digunakan dalam proses advokasi. Tahap pertama itu mengidentifikasi masalah menggunakan data. Sesuai dengan materi yang telah kita pelajari, langkah pertama dalam advokasi adalah mengidentifikasi masalah menggunakan data. Misalnya, pada akhir tahun terjadi kenaikan harga cabai hingga menjadi lebih dari 100.000 per kilogram di beberapa wilayah Indonesia. Karena masyarakat melihat harga tersebut, reaksi pertama biasanya adalah menyalahkan pemerintah atau menganggap petani memperoleh keuntungan yang kasar. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Di sini data mulai digunakan. Advokat, akademisi, maupun pemerintah akan membantu mengumpulkan berbagai jenis data. Pertama adalah harga produsen, yaitu harga yang diterima petani. Seringkali ditemukan bahwa ketika harga di pasar sangat tinggi, harga yang diterima petani sebenarnya tidak mengalami kenaikan sebesar harga yang di tingkat konsumen. Artinya, terdapat selisih harga yang cukup besar di sepanjang rantai distribusi. Kemudian dikumpulkan data dan harga konsumen. Data ini menunjukkan harga yang benar-benar dibayar masyarakat ketika membeli cabai di pasar tradisional melalui supermarket. Nah, selanjutnya dikumpulkan juga data produksi. Apakah produksi cabai memang mengalami penurunan? Apakah terjadi gagal panen? Apakah ada serangan hama? Apakah cuaca ekstrim menyebabkan hasil panen menurun? Kemudian dianalisis pula data distribusi. Apakah terdapat hambatan transportasi? Apakah terjadi kesalahan distribusi akibat bencana alam? Nah, kemudian masalahnya itu tidak hanya terletak pada gejalanya, tetapi dianalisis hingga akar penyebabnya. Tahap kedua itu analisis supply dan demand. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya itu adalah menganalisis hubungan antara supply dan demand. Sebagai contoh, misalnya produksi cabai nasional mengalami penurunan sebesar 20% akibat musim hujan yang berkepanjangan. Sementara itu, pemerintah masyarakat tetap tinggi. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pasokan dengan kebutuhan pasar. Kondisi seperti ini secara ekonomi akan menyebabkan harga naik. Namun analisis tidak berhenti sampai di situ. Tim advokasi kemudian melihat apakah seluruh daerah mengalami kekurangan pasokan. Ternyata tidak. Beberapa daerah itu masih memiliki produksi yang cukup tinggi. Artinya, masalah utama bukan hanya produksi tetapi juga distribusi. Cabai dari beberapa daerah surplus itu belum mampu mendistribusikan secara cepat daerah yang mengalami kekurangan. Dari hasil analisis tersebut lahirlah rekomendasi kebijakan. Misal, pemerintah perlu memperbaiki sistem logistik pangan, meningkatkan fasilitas penyimpanan, atau mempercepat distribusi antar wilayah. Perhatikan bahwa rekomendasi tersebut muncul berdasarkan data, bukan berdasarkan dugaan. Tahapan ketiga adalah menggunakan Google Trends. Setelah memperoleh data yang cukup, proses advokasi mulai memanfaatkan digital tools. Salah satu tools yang digunakan adalah Google Trends. Misalnya kita mengetik kata kunci harga cabai naik. Apabila grafik pencarian menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, berarti masyarakat sedang memberikan perhatian besar terhadap isu tersebut. Mengapa informasi ini penting? Karena keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh momentum. Bayangkan apabila sebuah organisasi petani itu menyampaikan rekomendasi kebijakan ketika masyarakat sama sekali tidak membicarakan harga cabai. Kemungkinan besar perhatian publik masih rendah. Sebaliknya, ketika pencarian mengenai harga cabai sedang meningkat tajam, masyarakat itu menjadi lebih mudah menerima informasi yang berkaitan dengan isu tersebut. Oleh karena itu, Google Trends membantu menentukan waktu terbaik untuk menyampaikan hasil advokasi. Selain itu, Google Trends juga dapat menunjukkan daerah mana yang paling banyak mencari informasi mengenai harga cabai. Informasi tersebut dapat membantu menentukan lokasi kampanye maupun sasaran penyebaran informasi. Tahap keempat itu menggunakan media sosial sebagai sarana produksi. Nah, setelah mengetahui bahwa isu tersebut sedang menjadi perhatian masyarakat,
Langkah berikutnya adalah menyampaikan informasi kepada publik. Disinilah media memiliki peran yang sangat besar. Misalnya sebuah organisasi petani membuat infografis mengenai pelajaran harga cabai. Infografis tersebut memperlihatkan bahwa petani hanya memperoleh harga Rp30.000 per kilogram, sementara masyarakat membeli cabai dengan harga Rp90.000 per kilogram. Perbedaan harga tersebut kemudian menjelaskan melalui diagram sederhana sehingga masyarakat memahami bahwa petani bukan penyebab utama dalam mahalnya harga cabai. Selanjutnya, dibuat video pendek menggunakan capcut. Video tersebut memperlihatkan kondisi petani di lapangan. Terlihat bagaimana petani menghadapi cuaca yang tidak menentu, biaya produk yang meningkat, hingga kesulitan menjual hasil panen ketika produksi itu melimpah. Video seperti ini biasanya jauh lebih mudah dipahami dibandingkan laporan penelitian yang panjang, karena masyarakat dapat melihat kondisi nyata yang dihadapi pertanian. Kemudian video tersebut diunggah ke TikTok, Instagram, Reels, YouTube Short, dan maupun platform. Setelah diunggah, tim advokasi mulai memantau jumlah tayangan, komentar, jumlah pengguna, yang membagikan ulang video, serta berbagai tanggapan masyarakat. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan fitur analytics. Jika ternyata masyarakat memberikan respon positif, maka kampanye dapat diperluas. Namun apabila respon masih rendah, maka strategi komunikasi perlu diperbaiki. Misalnya, memperbaiki desain grafis, mempelajari video, atau menggunakan bahasa yang sederhana. Tahap kelima itu membangun dukungan publik. Tahapan berikutnya adalah membangun dukungan masyarakat. Advokasi tidak cukup hanya membuat masyarakat mengetahui adanya masalah. Advokasi juga harus mendorong masyarakat agar ikut mendukung solusi. Misalnya, organisasi petani itu mengusulkan agar pemerintah meningkatkan pembangunan cold storage di sentra produksi cabai. Usulan tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Masyarakat kemudian diminta memberikan komentar, memberikan informasi tersebut, hingga menandatangani petisi online. Semakin banyak masyarakat yang mampu memberikan dukungan, maka semakin besar pula perhatian pemerintah terhadap isu tersebut. Inilah salah satu kekuatan digital tools. Jika dahulu advokasi hanya dilakukan melalui demonstrasi atau audiensi secara langsung, sekarang dukungan masyarakat dapat dibangun secara nasional melalui internet. Dari studi kasus tersebut terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, data merupakan dasar utama dalam advokasi. Tanpa data, kita tidak akan mengetahui penyebab utama suatu masalah. Kedua, digital tools mampu menyampaikan data kepada masyarakat secara lebih efektif. Data dalam bentuk tabel seringkali sulit dipahami. Namun ketika diubah menjadi infografis, video atau visualisasi yang menarik, masyarakat akan lebih mudah memahami isi pesan tersebut. Ketiga, media sosial mampu mempercepat penyebaran informasi. Informasi yang sebelumnya hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat, kini dapat menjangkau jutaan orang dalam waktu yang singkat. Keempat, advokasi yang berhasil ini bukan hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan solusi yang didasarkan pada hasil analisis data. Dengan demikian, tujuan akhir advokasi bukan sekedar membantu suatu isu menjadi viral, melainkan mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan agribisnis secara nyata. Sebagai penutup bagian ini, kita dapat lihat bahwa seluruh konsep yang telah dipelajari mulai dari data harga, data produksi, supply demand, hingga pemanfaat Google Trends, media sosial, Canva, CapCut, dan petisi online sebenarnya itu saling berkaitan dengan membentuk satu proses advokasi yang utuh. Data memberikan dasar yang kuat untuk memahami masalah, sedangkan teknologi digital menjadi sarana untuk mengkomunikasikan hasil analisis tersebut kepada masyarakat luas dan kepada para pengambil kebijakan. Dengan memadukan keduanya, advokasi di sektor agribisnis tidak lagi hanya berupa penyampaian aspirasi, tetapi berubah menjadi gerakan yang berbasis bukti, terukur, dan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata. Nah, kesimpulannya,
Advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Sebelum saya mengakhiri pemaparan materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari. Judul materi ini menekankan bahwa advokasi di sektor agribisnis tidak lagi hanya mengandalkan pendapat atau pengalaman semata, tetapi harus didukung oleh data yang valid serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital agar pesan disampaikan lebih efektif. Pada bagian pertama, kita telah memahami bahwa data merupakan fondasi utama dalam advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi. Dalam dunia agribisnis, berbagai persoalan seperti rendahnya harga hasil panen, mahalnya harga pangan di tingkat konsumen, rendahnya produktivitas lahan hingga menurunnya kesejahteraan petani tidak dapat menyelesaikan hanya dengan asumsi atau opini. Semua persoalan tersebut harus dibuktikan dengan data yang akurat. Data dapat membantu kita mengetahui apakah suatu masalah itu benar-benar terjadi, seberapa besar dampaknya. Nah, siapa yang terdampak dan apa penyebab utamanya. Dengan demikian, rekomendasi yang akan diberikan tidak hanya bersikap spekulatif, tetapi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita juga telah mempelajari berbagai jenis data yang diperlukan dalam advokasi agribisnis. Data harga memberikan informasi mengenai kondisi pasar, baik di tingkat petani maupun tingkat konsumen. Dari data tersebut kita dapat melihat apakah petani memperoleh harga yang layak, apakah terdapat ketimpangan dalam rantai distribusi, atau apakah ada indikasi efisiensi dalam sistem pemasaran. Kemudian, data produksi itu memberikan gambaran mengenai kapasitas produksi suatu komoditas, produktivitas lahan, hingga penggunaan varietas unggul. Data supply demand membantu kita memahami hubungan antara jumlah produksi dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat diberikan dasar dalam menentukan kebijakan impor, ekspor maupun stabilisasi harga. Selain itu, terdapat pula data pendukung seperti kondisi ekonomi sosial petani, dampak lingkungan, dan akses pasar yang memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kondisi sektor pertanian. Di seluruh jenis data tersebut, kita dapat memahami bahwa permasalahan agribisnis ini merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sekaligus. Sebuah kebijakan akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan analisis terhadap berbagai jenis data yang saling melengkapi, bukan hanya berdasarkan satu indikator tertentu. Pada bagian berikutnya, kita mempelajari bahwa data yang baik belum tentu memberikan dampak apabila tidak mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat. Disinilah peran digital tools menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Saat ini, sebagian besar masyarakat itu lebih banyak mengakses berita melalui internet dan media sosial dibandingkan media konvensional. Oleh sebab itu, strategi advokasi juga harus mengikuti perubahan tersebut agar informasi yang disampaikan dapat terjangkau masyarakat secara lebih luas. Kita telah mengenali beberapa digital tools yang dapat dimanfaatkan dalam advokasi agribisnis. Google Trends dapat membantu kita mengetahui isu apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat, sehingga kampanye dapat dilakukan pada waktu yang tepat. Twitter Analytics membantu mengevaluasi efektivitas penyebaran informasi melalui media sosial, mulai dari jumlah tayangan, interaksi, hingga karakteristik audiens yang menerima pesan tersebut. Canva memudahkan kita mengubah data yang kompleks menjadi infografis atau media visual yang lebih menarik dan mudah dipahami. Sementara itu, Capcut memungkinkan kita membuat video pendek yang komunikatif
sehingga pesan advokasi dapat disampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, petisi online juga menjadi salah satu sarana untuk membangun partisipasi publik dan menunjukkan bahwa suatu isu itu memperoleh dukungan dari banyak pihak. Nah, melalui pembahasan tersebut, kita dapat melihat nih bahwa perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar bagi sektor agribisnis. Jika dahulu informasi mengenai kondisi petani hanya diketahui oleh masyarakat sekitar, kini informasi tersebut dapat disebar secara nasional, bahkan internasional dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menunjukkan bahwa kronologi bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan petani dan membangun pertanian yang berkelanjutan. Pada bagian studi kasus, kita melihat bagaimana seluruh konsep tersebut itu diterapkan dalam situasi nyata melalui contoh fluktuasi harga cabai di Indonesia. Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa kenaikan atau penurunan harga suatu komoditas tidak boleh langsung disimpulkan hanya berdasarkan kondisi di pasar. Diperlukan analisis terhadap data harga, data produksi, kondisi supply demand, sehingga distribusi agar penyebab utama permasalahan dapat diketahui secara tepat. Setelah data tersebut dianalisis, hasilnya kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media digital agar memperoleh perhatian publik dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik. Studi kasus tersebut menunjukkan bahwa data dan kronologi digital bukanlah dua hal yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membangun advokasi yang efektif. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, terdapat satu pelajaran penting yang dapat kita ambil, yaitu bahwa advokasi yang baik selalu diawali dengan data yang baik. Data memberikan arahan dalam memahami masalah, sedangkan teknologi digital itu membantu memperluas dampak dari informasi tersebut. Apabila salah satu di antaranya tidak dimanfaatkan secara optimal, maka proses advokasi menjadi kurang efektif. Data tanpa komunikasi yang baik akan sulit dipahami oleh masyarakat, sedangkan komunikasi tanpa didukung data yang valid berisiko menimbulkan informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa setiap pihak itu memiliki peran dalam mendukung advokasi berbasis data. Pemerintah memiliki pertanggungjawaban menyediakan data yang akurat dan transparan. Akademisi berperan melakukan penelitian serta memberikan analisis ilmiah. Organisasi petani menjadi penghubung antara kondisi nyata di lapangan dengan para pengambil kebijakan, media massa, dan media sosial membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat sendiri memiliki peran sebagai pengguna informasi sekaligus pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak tersebut, advokasi akan menjadi lebih kuat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan sektor pertanian. Sebagai mahasiswa yang mempelajari agribisnis, kita juga memiliki tanggung jawab nih untuk kedepannya membiasakan diri untuk menggunakan data dalam setiap analisis yang kita lakukan. Kemudian, ketika menyusun tugas, melakukan penelitian, maupun menyampaikan pendapat mengenai suatu kebijakan, sebagian kita selalu berusaha mencari data yang valid sebagai dasar argumentasi. Karena di era digital saat ini, kemampuan mengelola data itu membuat visualisasi informasi, serta memanfaatkan teknologi komunikasi merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools ini bukan hanya relevan untuk mempelajari selama perkuliahan, tapi juga sangat penting dan sangat bermanfaat ketika kita terjun ke dunia kerja maupun ketika menjadi pelaku pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Akhir kata, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan advokasi dalam agribisnis tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar masalah yang dihadapi, tetapi juga seberapa baik kita mampu membuktikan masalah tersebut melalui data dan seberapa efektif kita menyampaikan solusi kepada masyarakat melalui teknologi digital. Dengan memadukan kedua aspek tersebut, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran. Kesenjangan petani dapat meningkat, kesejahteraan petani dapat meningkat, kemudian ketahanan pangan nasional juga semakin meningkat, dan pembangunan sektor agribisnis di Indonesia dapat berjalan secara lebih berkelanjutan. Nah, demikian pemaparan mengenai advokasi berbasis data dan digital tools.
dalam agribisnis. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya data dan teknologi digital dalam mendukung proses advokasi di sektor pertanian, serta dapat menjadi bekal bagi kita untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan agribisnis Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.